warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada pepatah mengatakan air susu dibalas air tuba. Artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Pada sebagian kasus mungkin pepatah itu ada benarnya. Karena berapa banyak orang yang telah berbuat baik kepada orang lain, namun balasan yang dia dapat adalah kejahatan atau keburukan dari orang yang bersangkutan. Akan tetapi janji Allah itu pasti, bahwa Allah akan memberikan balasan dari setiap kebaikan yang kita lakukan, baik di dunia ini atau di akhirat nanti, atau pada kedua kehidupan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ada sebuah kisah yang menarik, kisah nyata yang membuat bergetar hati kita. Kisah air susu dibalas dengan nyawa. Suatu hari, seorang anak laki-laki miskin yang hidup dari menjual asongan dari pintu ke pintu. Setelah jauh berjalan merasakan lapar dan dahaga, di kantongnya hanya tersisa beberapa rupiah uang. Tidak cukup untuk membeli makanan dan minuman. Dia kecapean dan sangat lapar. Dia memutuskan untuk meminta makanan pada rumah yang berikutnya. Akan tetapi, anak laki-laki tersebut kehilangan keberaniannya. Saat itu seorang wanita muda membuka pintu rumah. Anak itu tidak jadi meminta makanan. Dia hanya berani meminta segelas air. Wanita muda tersebut melihat dan berpikir bahwa anak laki-laki tersebut pasti lapar. Oleh karena itu, dia membawakan segelas susu, dan anak lelaki tersebut pun meminumnya dengan begitu menikmati. Kemudian dia bertanya, berapa saya harus membayar untuk segelas susu ini? Wanita itu pun menjawab, kamu tidak perlu membayar apapun. Agama kami mengajarkan jangan menerima bayaran untuk sebuah kebaikan yang dilakukan, kata wanita itu. Kemudian anak laki-laki itu pun menghabiskan susunya dan berkata, terima kasih atas kebaikan ibu. Semoga Allah membalas kebaikan yang tulus ini dengan berlipat ganda. Ibu itu pun menjawab, sama-sama nak, kita saling mendoakan, mudah-mudahan kamu juga menjadi orang sukses di masa yang akan datang. Sekian tahun berlalu, ternyata wanita baik hati tersebut mengalami sakit jantung yang sangat serius. Para dokter ahli di kotanya sudah tidak sanggup menanganinya. Akhirnya, wanita baik hati tersebut dikirim ke Jakarta, di mana ada dokter spesialis jantung yang mampu menangani penyakit jantung yang langka tersebut.
dokter spesialis dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Salah satu dokter mendengar kota asal wanita tersebut terbersit seberkas pancaran aneh di hatinya. Kok sekampung dengan saya ya? Kata dokter itu. Dokter itu pun segera bangkit dan bergegas menuju kamar rawat wanita yang baik hati tersebut. Dengan berpakaian jubah kedokteran, dia menemui wanita itu. Dokter tersebut langsung mengenali wanita itu dengan sekali pandang. Ia pun terdiam dan membisu 1000 bahasa. Kemudian dokter itu kembali ke ruang konsultasi dan memutuskan untuk melakukan upaya terbaik untuk menyelamatkan nyawa wanita itu. Mulai hari itu, dokter itu selalu memberikan perhatian khusus untuk kasus wanita tersebut. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, akhirnya diperoleh kemenangan. Wanita itu pun dinyatakan sembuh dari penyakitnya. Kemudian dokter tersebut meminta ke bagian administrasi rumah sakit agar mengirimkan seluruh tagihan biaya pengobatan wanita itu kepadanya. Dokter itu pun melihat biaya tagihan dan menulis sesuatu pada pojok atas lembar tagihan tersebut, lalu mengirimkannya ke kamar pasien wanita itu. Si pasien wanita itu menerima surat tagihan. Ia pun sangat gelisah sewaktu akan membukanya. Ia sangat khawatir tidak akan mampu membayar tagihannya sekalipun harus dicicil seumur hidupnya. Namun akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka tagihan tersebut. Ternyata pada pojok atas lembar tagihan itu ada tulisan yang menarik perhatian wanita tersebut. Dibacanya tulisan itu yang berbunyi, "Telah dibayar lunas dengan segelas susu." Tertanda dokter spesialis jantung. Seketika itu, air mata kebahagiaan membanjiri mata wanita itu. Ya Allah, kasih sayang-Mu telah memenuhi seluruh bumi melalui hati dan tangan manusia. Terkadang kebaikan yang tulus di masa lalu dapat menyelesaikan masalah kita di masa yang akan datang. Anda tahu siapa dokter spesialis itu? Dialah anak laki-laki penjual asongan yang pernah diberinya segelas susu oleh wanita itu. Karena itu, teruslah berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Jalani dengan ikhlas. Jangan berharap balasan kebaikan dari orang yang bersangkutan. Yakinlah, Allah akan membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.